like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small, we can sit. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Eki, dan kita sedang bermain nih, tepatnya di daerah Sebantur ya. Untuk alamat Sebantur ini kalian bisa langsung lihat di Google Map di tayangan ini. Nah, buat kawan-kawan yang ingin bermain langsung klik aja Barokah Sebantur, langsung nongol tuh di situ. Oke, pada kesempatan hari ini kita bisa berkunjung di kebun ini. Kita bisa melihat di sini adalah kebun-kebun menanam berbagai jenis buah. Tidak hanya anggur, tapi ada duren, ada memes sapote, ada jambu, jambu air, jambu batu, ada pepaya juga, dan masih banyak yang lainnya. Nanti kita lihat satu persatu. Dan gak hanya itu, ternyata bukan hanya perkebunan gitu. Di sini juga ada yang namanya perikanan. Nanti kita lihat ke sana. Dihiasi dengan bunga-bunga cantik banget, ada yang bunga kuning, ada yang bunga pink. Lanjut, di depan saya, di belakang saya, di kanan kiri saya itu semuanya tanaman duren. Jadi banyak banget nih yang duren di sini tuh ditanam tuh banyak banget, sekitar ada 20 hektar lahan ya. Beberapa persennya itu ditanami durian juga. Durian di sini ditanam ada jenis kayak duri hitam, bawor, terus ada yang enak lagi tuh musangking juga, dan masih banyak jenis yang lainnya. Jadi untuk kalian ya 2-5 berapa tahun ke depan itu tentunya duren ini udah produktif untuk berbuah gitu. Buahnya pastinya akan banyak banget di sini. Karena konsepnya juga di sini menggunakan ini ya, pertanian organik juga ya, organik terpadu. Karena yang saya tahu di sini untuk pemupukan vegetatifnya dia akan lebih mengutamakan bakterinya. Nah, bakteri, terus makanannya mereka pakai seperti aminosan, bukan aminosan juga, tapi asam amino yang dibuat dari kayak dari usus-usus ikan begitu, yang dipakai untuk mengasih makanan bakteri, dan bakterinya ngasih makanan ke pohonnya supaya bisa menjadi pohon yang subur seperti ini. Nice. Dan di sini ya, durennya rata-rata bukan dari biji, tapi hasil daripada penggraftingan kaki 3, kaki 2, kaki 5. Di sini juga ada. Nah, jadi akan menghasilkan duren yang cepat berbuah. Oke, untuk penyiraman di sini ini spesial banget ya. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat sistem irigasi seperti ini, irigasi otomatis ya. Nah, ini bisa kita lihat penyiramannya secara otomatis seperti ini, dan ada beberapa titik juga menggunakan penyiraman seperti ini. Jadi tidak terlalu banyak membuang tenaga manusia. Kalau kita pakai manual begitu, tanaman sebanyak ini tentunya nggak keuber guys. Nah, sistem irigasi ini, sistem pengairan ini juga kita akan lihat nih tandonnya sebesar apa sih untuk bisa mencukupi kebutuhan tanaman-tanaman sebanyak ini. Yuk ikutin. Oke, bisa dilihat di sini adalah merupakan dataran yang tinggi. Nah, dataran tinggi ini digunakan atau dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan untuk menciptakan suatu tandon yang besar, tandon atau pengisian air atau penampung air yang besar di sini. Kalian bisa lihat di sini. Oke. Nah, ini merupakan tandon ya. Ini bukan kolam tapi seperti ke tandon. Mungkin juga ada ikannya kan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi air yang di sini nantinya akan digunakan untuk menyiram semua tanaman yang ada di sini untuk mencukupi kebutuhan air pada suatu tanaman. Nah, di sini juga ya tandon ini dibuat supaya tidak bocor menggunakan membran guys, seperti yang ada di kolam ikannya yang di greenhouse-nya ini ya, bukan greenhouse, aviary ya, aviary Irfan Hakim. Di sini juga menggunakan membran supaya air yang tertampung itu tidak langsung menyerap ke dalam tanah. Lanjut. Setelah kita ke tandon, tentunya tujuan utama kita ke sini ingin melihat tanaman anggur. Tanaman anggur di sini juga menggunakan greenhouse, dan greenhouse-nya luas seperti ini. Sekarang gue udah ada di bawah dari kebun anggur yang ada di Sebantur ya.
Jadi kebun-kebun anggur ini juga ditanam, emang kebetulan lagi musimnya lagi belum berbuah gitu, tapi ini daunnya udah lebat semua, udah tinggal dikasih pupuk pembuahan lagi, nanti juga bisa berbuah lagi. Kemungkinan di bulan Agustus nanti insya Allah udah ada buah yang menggantung. Nah ini ada sisa-sisa, kita lihat ntar buah-buah sisa yang ada di sana guys, langsung aja ke sana. Jadi ini ya, jadi ini adalah kebun awal ketika kita masuk ini adalah kebun random. Jadi sifatnya itu kayak nanam berbagai jenis varietas di sini. Tapi kalau yang ada di atas sana bukan mungkin ya Pak, itu udah jadi kebun yang di blok-blok gitu. Jadi kalau kebun yang ini, blok ini untuk satu jenis apa, Gospi, Ilaria gitu. Jadi skalanya udah mulai mengkerucut jadi satu kebun satu varietas gitu. Tapi ada blok-bloknya di atas. Nanti bisa kita lihat. Ini jenisnya kalau nggak salah ini double skipping, kalau nggak salah ya, Everest nih. Oke, bisa kita lihat di sini juga ada sisa-sisa buah dari pembuahan yang kemarin. Di sini ada Ilaria, seperti ini buahnya Ilaria. Nice. Di sini kita bisa lihat penampakan daripada tersier-tersier yang sudah menjuntai ya, menjuntai ke bawah. Ini subur banget, lihat pucuk-pucuknya aktif. Ini sulur-sulurnya juga luar biasa panjang. Nah, tapi alangkah baiknya sulur ini dikendalikan biar tidak mencekik atau tidak buang-buang nutrisi. Oke, ikuti guys. Di sini kita bisa lihat nih pengurus tetap, masih saudara dari ownernya juga, dengan Om siapa Om? Oh, dengan Om Adi. Ini lagi aktivitas apa nih Om nih? Nyiram-nyiram bibit ya. Nah, bibitnya ini untuk untuk ditanam sendiri apa untuk dijual juga Om? Iya, tanam sendiri. Oh, ini masih untuk memenuhi kebutuhan sendiri dulu ya Om ya. Kalau misalkan emang udah banyak gitu, udah penuh gitu di sini, udah nggak muat untuk nanam anggur, mungkin akan bisa dijual juga ya Om ya. Tapi alangkah baiknya untuk menurunkan kos, kita belajar terus kita bikin bibit sendiri ya Om ya. Betul, apalagi dengan lahan yang luas segini. Kalau misalkan kita beli terus mau harus ngeluarin duit berapa gitu kan. Terus Bibitnya subur-subur ini Om. Ini menggunakan media tanam apa nih Om ya? ini biasa, tanah, terus sama kohe. Oh, ada kohenya juga. Jadi di sini udah bener guys metodenya ya. Di sini metodenya juga penyambungannya bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah metode yang harusnya dipakai untuk menjadikan bibit yang berkualitas, karena sambungnya sambung seperti ini, sambung masih muda ketemu muda, entresnya sesuai sama gitu. Jadinya nggak ada ceritanya batang tengahnya mati, tapi ini batang tengahnya is alive atau hidup. Kita lanjut ya Om Adi ya. Siap. Oke, kalau di sana tadi adalah greenhouse yang sifatnya beberapa tanaman itu dinaungi oleh satu greenhouse. Tapi ini ada yang unik. Nah, greenhouse-nya ini berbentuknya 5 segitiga ke sana. Jadi sifatnya hanya menutupi pohon anggur, tanaman anggur dari air hujan gitu. Dari air hujan biar daunnya ini nggak langsung bertemu langsung dengan air hujan. Itu guys. Ini jenisnya udah jenisnya semua orang tahu. Jenis yang enak, jenis yang terbaik, dengan rasa terbaik, jenis lawas tapi terbaik, Jupiter tentunya. Pak, Assalamualaikum. Kalau Dengan Bapak siapa nih Pak? Pak Marno. Pak Marno. Iya. Pemiliknya guys, ini adalah ownernya guys, pemilik semua tanah yang ada di sini. Tanahnya berapa hektar Pak? Alah, cuma dikit. Cuma dikit guys. Nanti bisa dilihat nih. Nih, tanahnya cuma sedikit guys. Kalau misalkan dilihat dari ground tuh nggak ada sejengkal, tapi kalau dilihat dari dekat jalan aja capek gitu. Nah, di sini ada tanaman apa aja ya Pak ya? Ya, kalau kita ini baru percobaan anggur, percobaan, ada tanaman jambu kristal, ada durian, ada juga sirkaya. Kalau ada sirkaya juga. Rambutan juga ada. Dulu itu gimana Pak? Tahu-tahu kok Bapak punya tanah seluas ini, tahu-tahu kok pengen dibikin tanaman buah semua gitu. Ceritanya gimana itu Pak? Ya, kita kan nggak sekolah. Kita SD aja nggak lulus. Ya, kita kan bertani. Nah, setelah bertani ya kita berpikir gitu. Hasil pertanian itu ternyata memuaskan. Memuaskan nih Pak. Ya. Bangga ya Pak, apa yang kita tanam itu juga yang kita tuai. Ya, Wes cakep banget. Nah, tanah ini ya kita beli dikit-dikit. Kalau ada yang dijual kita beli, jual kita beli ya. Nah, kita di sini sudah ada
lahan sekitar 15 hektar. 15 hektar. Ya. 15 hektar guys, kalau itu tanah di Jakarta udah kayak apa, buset itu. Di sini greenhouse pembuatan bibit ya Pak ya? Iya, Oh. ini pembuatan bibit. Jadi ini kan mulai mau panen bibit, ini baru mau panen entresnya ya Pak ya? entresnya, karena baru nanti 8 bulan ini. Nanti kalau misalkan ini diambil. Agustus kita panen raya. Oh, Agustus panen rayanya, Insya Allah. Nah, nanti buat kawan-kawan yang ingin berkunjung di Sinambur ya ini Pak ya? Nah, ini di wilayah Gunung Pati. Gunung Pari. Gunung Pati, ya. Oh, Gunung Pati ada di Google Map ya Pak ya? Tinggal cari aja di kebun ini si Batur, ya. Sebatur. Bulan Agustus banyak buahnya. Kita tadi jalan usaha tani ini, sampai ini kan kita usaha sendiri. Karena nggak ada bantuan dari pemerintah. Nggak ada, ini mandiri semua ya Mandiri Pak. semuanya. Pemerintah nggak pernah nyentuh Bapak ya? Enggak. Terbaik untuk petani Indonesia tentunya. Mantap. Selain anggur nih Pak, terus duren kan ini banyak banget nih Pak ya. Durennya jenisnya apa aja Pak, lengkapnya Pak? Ini kita yaitu ada bawor, musangking, duri hitam. Yang kita tanam sekarang itu 3 varietas itu. 3 varietas. Kebanyakan kalau yang montok biasanya kurang, ya bagus tapi rasanya kurang enak. Kurang enak. Kalau misalkan kita cari yang enak ya ada musangking, di atasnya musangking, duri hitam. Itu. Wah. Ya, kita kembangkan sekarang. Ini kira-kira durennya berapa tahun lagi nih Pak berbuah nih Pak? Ini mudah-mudahan tahun 2023 sudah mulai buah. 2023? Iya. Setahun lagi? Iya, tahun lagi. Oh, karena emang menggunakan bibit yang bukan dari biji ya Pak ya? Iya, kita Dari setek, dari grafting gitu Pak ya. Jadi cepat berbuah ya. Nggak usah nunggu 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun guys, nunggu setahun. Insya Allah di sini juga udah mulai ada yang berbuah. Ini baru menganjak, yaitu 1,5 tahun. Ini nanti tahun depan akan berbuah. Di sini mengembangin meme sapote nggak sih Pak? Kita juga ada, tapi baru sedikit. Oh, baru sedikit. Jenisnya apa Pak? Ya, kurang anu ya dari. Kan ada Lorito, Espeda, Magana, Kiwes gitu ya. Anu itu jenisnya. Oh, tapi udah mulai berbuah. Udah ada buahnya. Udah ada buahnya. Ya. Wih, keren, meme sapote juga udah berbuah guys. Nanti kita lihat deh pohonnya seperti apa meme sapote. Oke, gitu aja Pak. Kita lanjut dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Lanjut, mangga Pak. Ya. Yang menarik perhatian gue ketika melihat sesuatu yang bisa dibagikan untuk kalian semua, ini adalah rootstock jenis C. negra, Cleo negra. Nah, pengembangan yang paling terbaik untuk rootstock ini adalah bukan dari cuttingnya. Bisa nggak dari cutting itu tumbuh? Oh, bisa banget. Tapi biasanya lihat momen ketika pohon itu sudah bisa benar-benar membuat hormon auksin sendiri, dan itu bisa menumbuhkan akar ketika cuttingnya dipotong. Tapi ketika belum ada saatnya itu untuk ditanam, biasanya susah banget untuk tumbuh akar. Nah, ini adalah contoh daripada pencangkokan ya, pencangkokan dari jenis C. negra, karena pada dasarnya ini adalah teknik terbaik untuk memperbanyak rootstock C. negra ini. Nah, misalkan di sini dicangkok, sebelum numbuh akar kita udah graftingannya tumbuh, cangkokannya tumbuh akar, kita potong, udah siap jadi bibit. Tinggal dipindahin ke polybag, udah siap. Nunggu sekitar 2-3 minggu lagi, akarnya udah mulai tumbuh lagi, tentunya akan jadi bibit dengan kualitas yang terbaik, insya Allah. Oke gitu guys, jadi ya alangkah baiknya kita tetap senantiasa memilih satu varian rootstock yang bagus gitu. Tapi kalau misalkan saya memilih, saya pengen satu-satu dulu nih, saya pengen ngembangin C. negra yang bagus gitu. Om Eki ngapain nih? Ada Om Joy guys, si pemiliknya. Maaf Om, kita ngerusuh. Ngebajak nih, nggak boleh ini. Udah salim belum sama Mbah nih? Udah ini dong. Mbah Marno yang pemilik pemilik kebun yang berhektar-hektar di daerah apa nih Mas? Sebatur. Mbah ini juga memiliki tempat wisata pemancingan, rumah makannya di sini lengkap. Kebun itunya lengkap ya. Itu tadi udah dibilangin Om Eki kebunnya semua ya. Nah, jangan lupa nanti kalau udah berbuah wisata di sini ya Mbah ya. Ya. Boleh. Ya Mbah. Ini rootstock terbaik yang Mbah pakai di sini apa Mbah? Ini jenisnya yang negra. Ini negra nih Mbah. Ya. Oh ini negra. Ini udah di Cangkok. udah cangkok ya Mbah ya. Wah. Ini panen kapan nih Mbah? Ini mungkin 1 bulan lagi udah panen. 1 bulan lagi panen. Mbah, bisa nggak menyediakan buat saya ini rootstock C. negra ini Mbah? Agak 1000 rootstock aja. Wah, kalau kita ini belum bisa ya, karena kita baru percobaan juga ya. Iya. Kita baru
berjalan yaitu hampir 8 bulan ini. Jadi kita belum bisa banyak mungkin teman-teman. Nanti kita hubungkan nanti kalau bisa mungkin. Oh gitu ya. Teman-teman ini buat ini belum ya. buat sendiri. Buat kebutuhan Mbah sendiri dulu ya. Teman-teman kita hubungi yang banyak negra ini kan dari Kendal, dari Semarang mungkin banyak yang Iya. Saya lihat ini Cinegra kan sangat bagus banget di sini. Iya. Nah, mungkin kalau di Padang sana bagus juga, Mbah. Ya. Gitu. Saya 2 tahun tuh udah segini batangnya. Cinegra ya. Cinegra ini. Kendal tuh udah segini 2 tahun. Iya. Jadi begini, nggak bisa Mbah menyediakan buat lahan perkebunan saya, karena Mbah juga mengembangkan buat kebutuhan dia sendiri dulu. Mungkin nanti Mbah ya bisa buat kedepannya, gitu. Mbah, kita lanjut ya ke sana, mau ngeliat lagi yang lain punya Mbah di sini ya. Oh iya. Soalnya perkebunan Mbah di sini lengkap banget isinya. Ya. Apa aja ada. Berarti layak untuk jadi percontohan di Padang, Diop. Mantap, Mbah. Oke, bisa dilihat teman-teman, sini kebunnya luar biasa banget ini. Loh, dia lagi. Ngapain Om Eki? Wadah. Ini kata orang tua saya, guys. Kalau kalian ke kebun, walaupun bukan kebun kalian, setidaknya cabutlah satu rumput. Walaupun bukan kebun kalian, apalagi kebun kalian, kalau misalkan ada rumput karena ini adalah gulma yang mengganggu, setidaknya kalian cabutlah satu rumput. Ketika sudah 20 kali datang di sini, nah itu juga sedikitnya akan membantu tanaman yang ada di sini. Pada dasarnya nanam itu, kalau anggur itu tidak bisa bersinggungan dengan tanaman lain, karena anggur juga ada yang akarnya di atas, nanti akan rebutan nutrisinya ya guys, gitu. Nah seperti ini. Nah terus rumputnya diapain? Jangan dibuang, taruh aja di atasnya, nanti dia kena matahari kering dan busuk, tentunya akan jadi nutrisi untuk si pohon tanaman anggur itu lagi. Oke, sesuatu yang bermanfaat. Ih, kayaknya kenal. Kayaknya kenal, Mbah. Oh, Mbah. Master kita. Kok udah sampai sini, Mbah? Kemarin kita udah ketemu di sini lagi. Memang dunia pengangguran itu sempit. Sempit ya. Tahu bisa datang pergi, ketemu gitu. Mantap banget. Keren ya, Mbah, di sini greenhouse-nya mantep banget, Mbah. Mau nyaingin Angola yang ada di Bogor kayaknya guys, ini greenhouse-nya. Wah, terbaik sih, Mbah. Ini kalau dikelola lebih bagus lagi, lebih mantap lagi, akan jadi benar-benar jadi ikon anggur, malah bukan cuma durian doang nih, Mbah ya. Wah, serius banget tanam anggur ya. Plat H ya. Anggur Plat H di Sibatur ya, Mbah ya. Iya, tuh. Sibatur. Ketuanya. Om Adi. Om Adi itu ketuanya. Oh, Om Adi itu ketuanya gitu. Dulu saya, cuma saya mundurkan diri. Wah. Ini dengan Om siapa nih? Saya Om V Halim. Om V Halim. Facebooknya Om Pai Ai atau Om V Halim, ada di Facebook. Oh, ada di Facebook juga. Komunitas anggur sudah lama, rombongannya ini dulu kayak kalau di sini yang sudah sesepuh itu ibu negara kita Tante Sandra. Tante Sandra. Om An, mungkin sampai tahu. Om Aan. Om An bilang. Terus ada Om Iban Nuseri, kemudian banyak itu ini Abidung Zainal, itu Plat H itu. Plat H juga. Ya. Terbaik. Om ini rumahnya di mana nih? Punya kebun juga? Saya nggak punya kebun saya, cuman pertama kali pas waktu sebelum ada Korda Plat H itu bibit dulu saya paling banyak mungkin ya. Bibitnya? Saya 76 tahun 2017 itu punya 76 varian. Yang tak bilang tadi Husain tadi ya. Kemudian ada yang sampai yang lop itu apa namanya tuh, My Heart. Mau My Heart. Itu jadi berbuah kaum. Zaman dulu masih zaman kegelapan, jadi kita itu nanam masih belum tahu speknya. Kalau yang zaman sekarang ya enak. Kalau mau buat kebun udah yang sudah teruji Tran, Supi, Ninel, The Boss Keeping bisa, tapi The Boss Keeping kan crack udah tipis. Iya, tipis. Itu ya. Yang muda-muda Epres itu muda cepet. Tanpa harus penelitian paling di rostock dia. Kalau di sini kan sistemnya ditanam dulu rostock berbagai macam, mana yang tumbuhnya bagus. Setelah itu disambung mana yang bagus. Nah itu yang dikembangkan. Ini kebanyakan pakai Richer di sini. Richer Freedom. Pertumbuhannya lumayan bagus ini Om. Lumayan bagus. Kalau dibandingkan dengan Cinegra Om? Kalau CN itu kesukaannya dia ini, CN ini. Saya terus terang ya, kalau ini sudah kita mulai pakai CN di sini pertumbuhannya pesat. Pesat. Nah kebetulan saya memang punya CN. Saya sama guys, saya juga. Jangan bilang-bilang kalau saya juga suka CN. Naila juga saya suka CN. dikenalin sama Abidung Zainal dulu, dia yang di Facebooknya
Bebek kita panggil ya. Channel dia yang bagi saya dia yang ngasih tahu masalah CN. Setelah itu saya uji coba di trans saya terkejut. Trans saya 2 ruas jari ini tanpa dikasih obat. Kalau yang Bella memang manis, tapi ya pertumbuhannya kurang sip ya. Tapi kalau pakai CN buahnya bisa gede ya Om ya. Iya, kemudian akhirnya saya coba yang lain saya ganti ininya pakai CN. Wah, pertumbuhannya gila. Pertumbuhannya gila semua. Kalau di rumah saya pakai CN. Sama Om, saya juga pengen skala produksi tapi dengan rootstocknya CN. Intinya itu. Karena udah terbukti di berbagai tempat CN ini lumayan adaptif, mulai di lahan kering maupun lahan basah dia bener-bener bagus. Betul. Ya, kalau saya terus terang ya saya udah lama ya mainnya. Tapi dibilang pinter sih enggak, cuman yang saya amati itu saya pakai Ramsey di rumah, pertumbuhannya kurang bagus. Iya, karena bukan tempatnya Om. Bukan tempatnya. Jadi gini, kita nggak bisa ngejat suatu rootstock ini nggak bagus ini karena di tempat situ bukan habitatnya. Ramsey itu emang habitatnya kalau bisa cari tanah yang benar-benar mineral mengandung garam. Contohnya di pesisir itu mungkin dia akan bagus ya. Karena emang itu sudah speknya dia di sana gitu. Jadi jangan menjat suatu rootstock. Intinya rootstock itu harus ditempatkan di tempatnya gitu. Itu kan Om ya. Seperti ini tadi bagus di sana. Seperti ini belum tentu. Seperti ini yang di sini tanam dicoba dulu. Mana yang cocok. Skala riset. Kita nggak misalnya di sini bagus pakai apa misalnya pakai CN misalnya pakai CN semua ternyata nggak bagus kan kita rugi waktu. Memang kita langsung gini Om, memang di dunia ini ya, di dunia pertanian anggur kita banyak orang yang menjudge kalau CN memang pertumbuhannya bagus, buahnya besar, tapi biasanya rasanya rusak. Nah, orang-orang yang seperti itu biasanya masih belum memahami arti daripada sebuah unsur. Nah, ketika kita sudah tahu unsur, kita sudah tahu anatomi akar si CN ini doyannya nyedot unsur N sama P dibanding K, berarti kita masukin unsurnya supaya dia lebih manis. Jangan masukin unsur itu, kita masukin unsur K-nya saja. Jadi gitu. Itu yang seperti jenengan katakan itu mungkin opini saya pertama. Opini pertama saya gini, wah CN mungkin buahnya nanti tidak semanis yang saya pakai Bella kan saya ada 2. Akhirnya saya coba. Ternyata saya coba itu memang di tempat saya kejelekannya kenapa? Kalau saya pruning tidak buah, tapi kalau saya potes pucuk gila buahnya. Dan saya buktiin buahnya itu ini saya liatin di hati saya ya, bisa gede banget pakai CN itu dan manis. Padahal bijinya masih hijau loh. Bijinya masih hijau. Oke, bisa dilihat nih guys, foto dari buah anggur jenis apa ini Om? Jenis Tran. Ini pakai CN. Ini pakai CN Om ya? Iya. Terbaik guys. Jadi potensinya intinya kita udah bisa mencatat rumus CN ketemu Tran is compatible, artinya sudah cocok ya Om ya? Ya, jadi ya saya ulangi lagi, saya tuh pertama opininya gini, bahwa kalau saya pakai CN nanti kecut, nanti ini dan sebagainya ya. Kalau saya pakai Bella sih teruji manis, memang manis ya tempat saya. Nah ini saya tanam yang pakai CN, pertumbuhannya luar biasa, enggak nyampe setahun ini. Udah segini, segitu. Kemudian saya pruning tidak keluar buah, akhirnya saya potes, kan ada 2 metode kalau Tran itu. Saya potes, ya udah, bunganya gila. Bunganya gila ya? Iya, potes. Nah, buahnya, contohnya tadi saya coba itu manis, dan saya testimoninya bukan saya aja, setiap tetangga yang habis pulang dari sholat tarawih itu pada incip ya. Iya, akhirnya tinggal satuin tadi. Gitu. Oke, kita bisa meluruskan tentang pembuahan anggur. Memang pembuahan anggur itu ada berbagai metode. Ada metode yang menggunakan stres air, ada yang tidak menggunakan stres air, ada potes pucuk, ada pruning, ada untuk memahami anatomi itu semua tentunya nggak sembarangan. Sebelum kita melakukan pruning pembuahan atau sebelum kita melakukan potes tentunya sudah memasukkan unsur generatif atau pupuk pembuahan pada tanaman kita. Nah, setelah itu benar-benar dikonsumsi, kita melakukan potes, insya Allah itu juga akan membawa buah. Apalagi kita tahu tanaman yang kita buah itu sifatnya genjah atau mudah berbuah gitu. Oke, kita mau nanya sama Om Kus nih. Om Kus mau nanya. Om Kus juga ada tanaman anggur di rumahnya. Ada. Lokasinya di mana Om? Di Puri Anjasmoro. Puri Anjasmoro. Di Google Map ada. Nama di Google Mapnya apa? Rumah makan Puri Pencet Pak Kus. Oh, rumah makan Puri Pencet Pak Kus gitu. Oh, ada anggurnya juga di sana Om? Oh, ada anggurnya juga di sana. Lapar nih, pengen main ke tempatnya Pak Kus ya? Iya. Main-main Pak Kus, pengen nyobain makanannya Pak Kus nih. Nah, kalian datang aja, pesen apa yang kalian pengen, terus sambil di atasnya dihiasi
kombinasi dengan tanaman-tanaman anggur, apalagi kalau momennya pas lagi ada berbuah, tentunya itu bonus juga untuk kalian. Oke Pak Agus, kita mau lanjut dulu ke sana. Makasih Pak Agus, makasih Om. Lanjut. Oke, ini adalah ciri tanaman yang apabila kita nanamnya tidur. Jadi ada dua tunas yang tumbuh seperti ini, tapi ini tidak mati, dia tetap hidup nih. Kalaupun ini dipotong juga nggak masalah, malah bisa menjadi dua individu nih, dipotong, dicabut, nanti jadi individu baru, ini individu baru. Kita jangan lihat kalau misalkan dia udah besarnya, tapi kita lihat ketika ini masih bentuknya bibit. Nah, dari satu matun aja bisa menciptakan individu baru ya. Ini individu baru, ini individu baru, bisa dapat dua bibit gitu. Setelah kita edukasi tentang anggur, gue juga pengen lihat nih kebun-kebun sapote karena penasaran banget kan. Kita lihat yuk, cus. Yang paling gue incer tuh ngelihat selain anggur tuh kayak ngelihat pohon mame sapote. Salah satu pohon aneh, salah satu pohon unik, salah satu pohon yang amazing banget karena ini adalah sesuatu yang baru yang ada di Indonesia tentunya. Kita akan langsung lihat nih ke tanaman-tanaman sapotenya. Yuk, ikutin terus. Wow. Mantap nggak tuh Dari jauh aja udah kelihatan. Buset. Seret. Ini apaan? Sawo. Ukurannya bisa gede begini. Ini aja masih muda loh ini. Buset dah. Meme sapote. Gila gede banget. Sawo gedenya segini guys. Ini masih ada yang kecil-kecil nih. Nah, ini masih kecil-kecil nih. Nih, Kalau cara ngeceknya kalau misalkan masih mentah apa udah matang, kalau di paret begini hijau masih mentah. Kalau oranye, wah ini aslinya kalau disekap udah bisa matang ini. Wah ini hijau. Nah kalau hijau kayak begini nih, nah hijau ya bukan, merah itu bukan ya. Nah kalau di paret begini dia warnanya hijau, dia masih mentah. Tapi kalau yang begini, paret begini oranye, nah dia udah hampir matang nih. Disekap aja udah bisa matang. Nah ini masih mentah, masih hijau ya. Udah matang nih merah. Nah, udah mangkal lah, ibaratnya mangkal. Ini masih setengah matang juga. Keren banget. Meme sapote ini perkembangannya kalau di Indonesia bisa dari biji, tapi biasanya lama jadi buahnya. Tapi kalau dari biji terus digrafting dengan entres-entresnya ini, dia akan lebih cepat pertumbuhannya. Nah, meme sapote ini didatangkan langsung dari negara Meksiko. Nah, untuk orang yang mendatangkan ke Indonesia masih kurang tahu, tapi yang saya tahu dan saya pelajari, buah meme sapote ini adalah buah yang cukup recommended untuk dimiliki skala pribadi. Kalau misalkan skala produksi pun oke juga, karena buahnya ini sangat mahal. Bahkan ada yang satu buahnya ini, buahnya doang, harganya 1 juta. Untuk bijinya saja harganya itu 100.000, hanya bijinya saja. Apalagi buahnya segini itu bisa sampai harga 200.000, 250.000, dan ada yang lebih mahal lagi gitu ya. Karena ini jenisnya saya masih nggak tahu nih. Seperti jenisnya kayak jenis Loreto atau jenis ini ya, jenis Espeda ya, bentuknya seperti ini. Ada yang buah meme sapote itu segede kepala, bulat gitu, ada kayak Kiwes apa jenisnya Magana, itu juga buahnya gede-gede banget. Nah, untuk orang-orang yang masih awam, masih belum tahu meme sapote, bisa cari di link YouTube, bisa lihat juga video ini. Inilah bentuk daripada pohon meme sapote. Buahnya kalian bisa lihat banyak banget yang masih kecil-kecil, dan ini ngerinya ya, yang gede-gede ini kan kita bisa panen, dan ini bisa panen terus-terusan. Gua nggak peduli kalau matangnya itu lama, gua nggak peduli. Tapi kalau misalkan ini buahnya ada banyak banget, kayak setiap bulan sekali kita punya buah yang matang, itu yang penting. Gila banget kan? Ini nanamnya di pematang kolam ini ya, otomatis. Di pematang kolam ini yang nggak ditanam doang, tetap kita juga harus melakukan pemupukan. Nah, apalagi kalau meme sapote ini dilakukan pemupukan secara organik. Nah, alangkah baiknya untuk tanaman-tanaman besar itu bagusnya memang kita melakukan pemupukan organik. Nah, daripada kita menggunakan kimia, karena tanaman-tanaman keras seperti ini kalau kita pupuk dengan tanaman organik ya, dia hidupnya bisa lama banget guys. Gitu. Nah, kerennya di tempat ini kalian bisa lihat ikan-ikannya. Ini kalau mancing bayar nggak ya? Yang jelas di sini juga ada resto guys. Nah, restoran di sini juga ada restoran, ada di atas itu restoran. Dan kalian ketika nanti launchingnya bulan Agustus, yang jelas itu nanti ada pemberitahuannya di Facebook atau pemberitahuan orang yang pernah datang berkunjung di sini melalui via SMS. Kalian bisa mengajak kawan-kawan kalian, saudara kalian untuk berkunjung di sini.
Yang jelas ini tempatnya keren dah, asik banget untuk keluarga kumpul, untuk edukasi anak-anak kalian tentang tanaman-tanaman buah, karena ada jambu batu, ada meme sapote, ada kelapa, ada kelengkeng, ada rambutan, ada duren, anggur, dan lain-lain, banyak banget. Itu loh guys. Oke, alhamdulillah kita udah explore di sini semuanya tanaman yang ada di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Silakan menikmati, dan kalau ada kesempatan berkunjung silakan berkunjung di sini. Untuk ini mau nanya, ada nomor kontak yang bisa dihubungi atau ini ada nggak customer service-nya di sini? Ada di Om Hadi. Oh, ada. Oh, nanti kita siapkan di bawah sini juga ada. Oke guys, cukup sekian. Saya dari Eki Tangerang Grab, dan ownernya siapa Pak? Pak Parno dengan Pak Gus, dengan Om siapa di belakang? Om Halim dengan Om Adi dan Om Joy, Naila Transindo Garden. Saya mohon undur diri dan salam pengangguran. Siap.